travelers. Kali ini Lea mau ajak teman-teman untuk nginap virtual di salah satu resort di Ubud, Bali. Resort ini memiliki kolam renang yang indah dan unik. Hamparan pepohonan hijau nan rindang terbentang di depannya sejauh mata memandang. Ada bukit dan lembanan hijau, bisa dinikmati dari depan kamar resort kita nginap. Servisnya di sini sudah pasti juara. Stafnya ramah dan helpful. Restorannya estetik dengan menu yang bervariasi dan enak-enak. Kita bisa breakfast di samping kolam renang, sembari menikmati indahnya pemandangan diiringi musik khas Bali. Lea juga akan berbagi tentang tipe kamar resort dan harganya serta fasilitas yang ada di resort ini. Yuk ikutin Lea terus ya, tonton sampai selesai, jangan di skip. Setelah yang mau lewat satu ini. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke resortnya. Beberapa menit lagi kita akan tiba. Pas di pertigaannya di ujung jalan ada tempat untuk taksi servis. Kalau teman-teman lagi nginap di sini dan mau jalan-jalan bisa menghubungi mereka. Nomor teleponnya tertera di spanduknya. Tapi untuk rate-nya saya nggak tahu karena ini hanya informasi tambahan aja. Jalan menuju ke resortnya agak sempit, kayaknya kalau mobil berpapasan nggak bisa deh. Tapi tenang aja teman-teman karena petugas hotel yang ada di sini akan memantaunya. Kalau cuma satu mobil yang lewat sih oke-oke aja. Di sepanjang jalan menuju ke resort, di sisi kanan maupun sisi kirinya ada hamparan sawah dan pohon-pohon kelapa. Seakan-akan menegaskan kalau kita lagi liburan di Ubud. Karena Ubud kan terkenal dengan nuansanya yang ijo-ijo. Aduh maaf nih teman-teman. Nah, kita sudah sampai. Di depan ada tulisan Kenran Resort Ubud by Soskoma. Kita memasuki lokasi resortnya. Di depan sana adalah drop point-nya. Parkirannya ada di depan resort. Ini suami saya lagi parkir mobil dibantu oleh Pak Security yang ada di resortnya. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat pemandangan di sekitar parkirannya. Ada hamparan sawah nan cantik, menyejukkan hati, bisa kita nikmati dari sini. Sekarang kita akan ke lobinya dengan melewati semacam jembatan kayu. Dari sini kita sudah bisa melihat lampu-lampu gantung nan cantik di siling lobinya. Di samping kiri maupun samping kanannya ada kolam ikan koi. Juga ada beberapa tanaman hias. Ikannya gede-gede. Dan di atas kolamnya ada jembatan yang seperti saya jelaskan tadi. Di depan pintu masuk lobinya ada payung-payung khas Bali yang cantik. Lampu-lampu cantik di silingnya yang kita lihat tadi dibingkai dengan bambu. Silingnya juga terbuat dari bambu. Cantik kan? Kesannya romantis gitu. Dan lobinya open space sehingga kita bisa leluasa menikmati keindahan alam di sekitarnya. Begitu masuk lobi, di sebelah kirinya ada meja untuk check-in. 2 staf resort akan membantu kita saat check-in dan mereka sangat ramah.
Di sebelah kanannya ada beberapa sofa yang estetik, bisa kita gunakan untuk menunggu saat check-in, check-out, atau menunggu abang ojol saat kita pesan makanan dari aplikasi online. Dan di belakang sofa ada beberapa patung khas Bali, nuansa bambu dan rotan serta kayu sangat kental di sini. Nah, ini ada semacam terasnya, terdapat beberapa sofa dan juga meja yang terbuat dari bambu dan rotan. Keren kan? Ini suami saya lagi check-in. Di belakang meja check-innya ada beberapa patung khas Bali juga yang dipajang di sana, semakin membuat suasana di lobinya indah. Dan di samping meja check-in ada welcoming drinknya. Untuk gelasnya diletakkan di bagian bawah. Welcoming drinknya terbuat dari campuran cinnamon dan lemongrass. Saya coba ya, seperti apa ya rasanya. Rasanya ini seger, rasa cinnamon dan lemongrass ngeblend dengan baik. Setelah check-in, kita akan ke kamar yang sudah kita pesan. Udah nggak sabar nih, pingin lihat gimana sih kamar di Kenran Resort yang bertaraf 5 star yang akan kita tempati nanti. Bellboynya sudah bersiap-siap untuk mengantarkan kita ke kamar resortnya dengan menggunakan buggy car. Travel bag kita sudah diletakkan di bagian belakang. Kamar-kamar resortnya terletak di bagian bawah karena kontur tanah di daerah Ubud menanjak dan menurun. Apalagi Kenran merupakan resort, jadi letak kamar-kamarnya berjauhan. Serta jalan menuju ke bagian bawah sangat sempit, kita nggak bisa bawa kendaraan, jadi kita harus naik buggy car. Teman-teman bisa lihat kan nanti jalannya itu sempit, tapi kalau dengan buggy car oke sih, apalagi bellboynya sudah terlatih. Bellboynya juga sangat ramah dan komunikatif. Di sepanjang perjalanan, bellboynya menjelaskan kalau resort ini sudah dibuka sejak 2 tahun lalu, tapi waktu itu ada pandemi jadi belum sempat beroperasi dan tahun 2003 dibuka kembali. Di sini ada 2 restoran, satu restoran yang menyediakan menu Indian food tapi saya lupa namanya, dan ini restoran Tidung yang menyediakan Asian food yang akan kita gunakan untuk breakfast besok pagi. Di depan restoran Tidung ada main pool. Untuk tipe kamar di sini terbagi atas 3, yaitu pertama private pool villa yang terbagi menjadi Asmara Pool Villa, luasnya 130 meter per unit. Ada 4 unit, kemudian Axila Pool Villa, luas kamarnya 157 meter persegi, ada 5 unit. Kedua tipe ini memiliki private pool, mini pantry, ada dining room, 1 bedroom, dan ada 2 sun lounger. Semua kamarnya menghadap ke hutan dan ada bathtub yang terpisah dengan toiletnya. Bedanya di Axila Pool menggunakan maksudnya bangunannya itu seperti 2 tingkat, di bagian atasnya bedroom, bagian bawahnya pantry, pool, dan dining room. Tipe yang kedua ada Royal Pool yang terbagi menjadi Royal Kenran Pool. Luas unitnya 112 meter persegi, ada 3 unit. Kemudian ada Royal Maha Pool, luas kamarnya itu 153 meter persegi dan ada 2 unit. Semua kamar tipe ini ada living area, mini pantry, private pool, dan 2 sun lounger. Ada bathtub yang terpisah dengan toiletnya dan semua kamar menghadap hutan. Bedanya di Royal Maha Pool ada 2 bedroom, masing-masing bedroomnya ada bathtub yang terpisah dengan toilet, kemudian poolnya itu berupa heated whirlpool. Tipe yang ketiga adalah tipe suite. Untuk tipe suite bangunannya ada 4 lantai. Di lantai pertama terdapat tipe teras suite, ada 8 unit, dan lantai kedua sampai lantai 5 terdapat tipe suite, ada 25 unit.
Semua kamar di tipe suite luasnya 60 meter persegi, ada bathtub yang terpisah dengan toiletnya dan semua kamar menghadap ke hutan. Bedanya hanya di lantai 1 ada teras, yang di lantai 2 sampai lantai 5 ada balkon. Maksudnya harga saat itu mulai dari 1.600.000 sampai 4.500.000-an. Sudah termasuk dengan breakfast untuk 2 orang bagi yang nginap di tipe suite. Kalau tipe yang lainnya saya nggak tahu sih. Dan kalau membawa anak di atas usia 5 tahun akan dikenakan tambahan biaya 125.000 untuk breakfast, 350.000 untuk extra bednya. Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah ya teman-teman. Nah, ini kita sudah tiba di lantai 5, kita akan lanjut menuju ke lantai 3 menggunakan lift. Dari sini teman-teman sudah bisa melihat hamparan pepohonan hijau yang terbentang di depan resort. Maaf, agak batuk. Dan di samping lift ada tangga yang akan membawa kita menuju ke lantai bagian bawah. Kalau teman-teman ke bawah lewat tangga, boleh juga sih hitung-hitung olahraga ya. Kemudian di sana ada tangga juga di seberang liftnya yang akan membawa kita menuju ke pool dan restoran. Nah, ini ceilingnya terbuat dari bambu, ada lampu cantik di sana, kemudian ada kursi dan juga meja. Sekarang kita akan masuk ke liftnya. Dari liftnya juga kita bisa menikmati bukit nan hijau dan indah serta sungai di lembahnya. Cantik kan teman-teman? Nah, kita sudah tiba di lantai 3. Ada direktori yang menjelaskan kalau ke kanan untuk kamar 301 sampai 307 dan untuk kamar 308 sampai 312 kita belok ke kiri. Perintilannya tetap bernuansa bambu. Dan ini koridor menuju ke kamar kita. Tara, kamar kita di nomor 306 tipe suite, luas kamarnya 60 meter persegi. Bellboy-nya lagi menjelaskan tentang fasilitas di kamar. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk room tour. Seperti biasa, pintunya menggunakan akses car yang kalau dimasukkan lampunya nyala dan ketika akses car-nya dicabut lampunya padam. Begitu masuk kamar, di sebelah kiri pintu ada hiasan dinding yang besar terbuat dari anyaman bambu. Dan kalau ke kanan menuju ke kamarnya. Di sebelah sini ada 2 mangkuk, 2 piring kecil dan 2 sendok kecil untuk ngeteh atau ngopi. Ada teko untuk air panas, ada kopi, teh, gula yang free. Di bagian bawahnya ada kulkas kecil, namun kulkasnya kosong, tapi berfungsi kok. Jadi kita bisa menyimpan makanan dan minuman kita di situ. Di sini untuk colokan listriknya ada banyak, jadi kita bisa ngecas beberapa handphone kita sekalian. Nggak usah ngantri. Karena di hotel lain ada yang pelit di colokan listrik. Nah, di sampingnya ada meja besar yang multifungsi, bisa untuk meja rias atau meja kerja. Dan di atas mejanya ada cermin yang digantung di dinding, ada 1 kursi. Di atas meja diletakkan kotak tisu dan price list untuk spa. Kalau teman-teman mau spa, bisa melihat harganya di sini. Dan di bagian belakangnya itu ada barcode untuk restoran Tidung. Nah, kalau teman-teman mau pesan makanan untuk lunch atau dinner, bisa scan barcode-nya. Nanti daftar menu dan price list-nya akan muncul di handphone teman-teman.
Waktu itu sih untuk dinner kita pesan dari aplikasi online, dan untuk lunch kita hangout sekalian jalan-jalan keliling-keliling kota Bali. Harganya sih enak tapi mehong-mehong. Dan di sudut sana ada meja, di atasnya diletakkan lampu hias. Di sampingnya ada sofa yang gede lengkap dengan bantal dan juga gulingnya. Kemudian ada coffee table. Ini travel bag kita belum dirapiin. Untuk bednya ukurannya king size dan matrasnya sangat empuk. Di ujungnya ada bench atau sofa di ujung tempat tidur, dan di atas tempat tidurnya diletakkan 4 bantal gede yang empuk dan juga 1 bantal yang panjang. Untuk headboardnya terbuat dari anyaman bambu dan di atasnya digantung hiasan dinding. Di samping kiri dan samping kanan tempat tidur ada lampu tidur yang digantung, lampunya imut-imut. Dan di bawah lampu tidurnya ada bedside table. Di atasnya diletakkan telepon dan juga directory number. Kalau teman-teman mau nelpon ke housekeeper atau resepsionis restoran bisa menggunakan telepon itu. Di sebelahnya diletakkan remote TV dan remote AC. Di depan tempat tidur ada TV, tapi TV-nya masih kabel TV, dan selama di sana juga kami nggak ada waktu untuk nyetel TV-nya. Untuk internetnya juara banget, 86 Mbps. Kemudian ada 1 meja lagi, di atasnya ada hiasan dinding, dan ini menuju ke kamar mandinya. Di depan sana ada kaca yang gede banget diletakkan di dinding. Di sampingnya juga ada kaca yang besar dengan lampu hias gantung di kanan dan kirinya. Ada sink atau wastafel yang bentuknya unik, kayaknya terbuat dari batu ya. Kemudian untuk keran airnya juga mewah. Dan di samping kanan wastafel ada hand soap dan body lotion yang berkualitas. Ada cermin untuk makeup, kita bisa switch on untuk menyalakan lampunya. Dan di samping kiri sinknya tadi ada 2 handuk kecil dan 2 gelas beling serta 2 botol beling air mineral. Bisa di refill, sekali refill dapat 2 botol juga. Jadi dalam sehari kita bisa mendapatkan 4 botol air mineral. Kalau resort bintang 5 itu tidak menggunakan botol plastik, teman-teman. Biasanya botolnya beling. Dan di bagian bawah ada amenitiesnya. Tempat amenitiesnya ini terbuat dari anyaman bambu. Ada 2 sanitary kit, 2 sanitary bag, ada 2 shower cup, 2 comb, dan juga ada 2 dental kit yang terdiri dari pasta gigi yang berkualitas dan sikat giginya. Pembungkus amenitiesnya juga keren, ada logo Kenran Resort di sana. Jadi tidak hanya dibungkus dengan plastik yang biasa aja gitu ya teman-teman. Kemudian ada hair dryernya. Tempat hair dryer juga terbuat dari anyaman bambu. Dan di depannya ada lemari pakaian yang berukuran besar. Nantinya akan dijelaskan oleh bellboy-nya. Dan di sini ada safety box-nya, Bu ya. Oke, aduh agak batuk.
Kita akan ke ujung sebelah kanan. Teman-teman lihat lantainya terbuat dari kayu dan ada penambahan aksen bebatuan di sana. Nah, ini hand showernya, di atasnya ada rain shower. Dan ceilingnya juga tetap bernuansa bambu. Ada lampu juga yang cantik di atas sana. Dan ini adalah keran untuk ke bathtubnya, air panas dan air dingin. Di atasnya diletakkan shampoo, conditioner, dan juga body gel yang berkualitas. Di sudut sana ada lampu ditambah dengan aksen bunga-bunga. Dan di bagian bawahnya adalah bathtubnya yang imut-imut dan keren. Di samping bathtub ada jendela kaca gede yang bisa menghadap ke, maksudnya kita bisa melihat ke hutan, ditutupi dengan tirai bambu dan kerannya juga mewah. Di ujung bathtub juga ada jendela kaca ditutupi tirai bambu, maksudnya tirai kayu. Dan ini ada bath saltnya serta bath foamnya. Bath saltnya ini menyegarkan badan dan juga menyegarkan pikiran. Jadi berendamnya makin asyik deh. Nah, untuk tirai kayunya bisa kita buka atau bisa kita naikkan sehingga kita bisa leluasa menikmati pemandangan di luar sana. Disediakan juga 2 handuk besar dan 2 handuk kecil. Kita akan ke ujung sebelah sana, ada toilet room. Di sana terdapat 1 kloset yang keren dan smart. Toiletnya juga, maksudnya klosetnya mewah. Ada tempat sampah dan tisu toilet. Pembatas toiletnya terbuat dari kaca yang membatasi di dressing room dan bathroom. Sekarang kita akan ke balkonnya. Ini pintu kaca yang gede ditutupi oleh gorden. Pintunya tinggal kita geser aja. Dan tara, inilah balkonnya. Di ceilingnya ada lampu dan juga lampu gantung. Kemudian ada tanaman yang menjuntai di pinggir balkonnya. Di sebelah kirinya terdapat sofa yang besar dengan 3 bantal. Ini suaranya ini asli ya teman-teman, nggak saya edit. Jadi terdengar suara alam dan gemericik air sungai. Pagar balkonnya terbuat dari kayu dan tali rami yang gede. Ada meja bulat dan 2 kursi. Dindingnya ada lampu. Dari balkon kita bisa menikmati indahnya bukit yang ditumbuhi aneka pepohonan rindang dan hijau. Hutannya masih alami. Di lembahnya ada aliran sungai Petaru. Hawanya sejuk, anginnya sepoi-sepoi, sangat menyegarkan. Terdengar suara gemericik air sungai, membuat suasananya makin tentram. Nah, teman-teman bisa dengar suara alam, hanya ada suara gemericik air, deburan air di bawah sana. Sungai Petaru yang melintas di samping bawah resortnya. Teman-teman, karena letak resortnya agak jauh, jadi kalau mau ke sini teman-teman harus membawa cemilan atau makanan ringan. Nah, untuk penerangan di malam hari sangat bagus, cahayanya hangat, ada banyak lampu sehingga suasananya tetap terang namun romantisnya dapat. Untuk kerja juga masih oke sih, tapi kalau liburan kayaknya gimana gitu ya kalau kerja. Kamarnya sangat luas dan teman-teman kalau mau ke atas misalnya lagi pesan makanan dari online, teman-teman bisa menghubungi resepsionis atau housekeeping supaya dijemput dengan bagi car.
Karena kalau jalan ke atas kan lumayan jauh juga. Pagi hari yang indah. Suara kicauan burung menyambut tatkala pintu kamar ke balkon dibuka. Sejuknya udara, tapi tak membuat kita menggigil kedinginan. Pemandangan hutan yang hijau menyegarkan mata. Suara gemericik air sungai yang melintas di samping bawah resort. Semua itu terbingkai menjadi suatu keindahan yang menyegarkan badan dan menenteramkan jiwa. Dari kamar hotel kita benar-benar hanya mendengar suara alam aja, tak ada suara yang lain, apalagi suara bising kendaraan sama sekali tak terdengar. Benar-benar menyatu dengan alam. Jiwa dan pikiran kita seakan-akan di-recharge lagi. Teman-teman bisa mendengar ini suara kicauan burung, gemericik air, karena ini videonya tidak saya edit. Sekarang kita akan ke pool dan restorannya. Ini anak saya lagi menaiki anak tangga. Di sini poolnya ada dua, ada yang bagian atas, ada yang di bagian bawah. Jadi poolnya itu kayak berjenjang, kayak 2 tingkat gitu. Dan juga ada 2 restoran di sini. Nah, sekarang kita sudah tiba di area pool bagian bawah. Ada pool bar di sampingnya, namanya The Angin Sunken Pool Bar. Bentuk barnya juga unik, bulat, kayak silinder gitu ya. Nah, ini poolnya, cantik kan? Kita bisa berenang di sini sambil melihat pemandangan yang hijau dan mendengar gemericik air. Air dari kolam atas jatuh ke kolam ini jadi kayak fonten gitu. Suaranya itu semakin membuat kita seger ya. Ini suaranya asli teman-teman, gak diedit. Dan di ujung kolam sebelah sini maupun sebelah sana terdapat sun lounger. Kemudian di sisi kolamnya ada shower room dan toilet room untuk pria maupun wanita. Kita akan masuk ke ruangan wanitanya. Kita mau lihat seperti apa. Nah, ini ada 2 sink atau 2 wastafel dengan kerannya yang mewah. Sinknya juga unik bentuknya. Di tengahnya ada meja kaca, diletakkan tisu di sana dan di atasnya ada hand soap. Kemudian di atas sink itu ada cermin yang gede. Ada bangku dari anyaman rotan, kemudian ada loker kayu lengkap dengan kuncinya. Teman-teman bisa menggunakannya untuk menyimpan barang teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat toilet roomnya. Ada klosetnya yang keren juga seperti di kamar resort, kemudian tempat sampah dan tisu. Dan di sampingnya adalah shower roomnya. Ada penambahan aksen batu-batuan juga di lantainya. Silingnya juga kental dengan nuansa bambu. Dan ini adalah showernya. Jadi setelah berenang teman-teman bisa bilas di sini supaya saat ke kamar sudah bersih, nggak basah-basahan lagi. Ini adalah rak dari kayu, bisa meletakkan baju kita di situ. Dan untuk penerangan di sini sangat bagus, cukup terang. Dan di samping poolnya juga ada tempat yang bisa dijadikan wedding venue maupun spot untuk foto. Lantainya terbuat dari kayu yang ditopang dengan pondasi dari beton. Jadi kayak tiang beton gitu. Sepertinya semalam ada yang bikin acara di sini, ini dekorasinya belum dibongkar.
Di ujung sana ada tempat foto juga yang bentuknya seperti love. Nah, ini penampakan tempat yang tadi dari atasnya. Sekarang kita akan menaiki anak tangga untuk menuju pool bagian atas. Ini adalah jalan yang biasa dilintasi oleh buggy car, dan di belakang sana adalah kamar dengan tipe Royal Pool, yaitu Royal Kenran dan Royal Maha. Dengan latar belakang bukit nan hijau, sangat menyegarkan. Ini tangganya muter-muter ya. Sekarang kita sudah tiba di kolamnya yang bagian atas, dan di ujung kolamnya di sebelah sini ada kolam kecil yang bulat kayak jacuzzi gitu. Anak saya lagi renang, tapi airnya dingin. Ditambah lagi dengan hawa di daerah Ubud itu kan sejuk-sejuk gimana gitu ya. Jadi air kolamnya juga lebih dingin lagi. Apalagi anak saya ini renangnya di sekitar jam 8 pagi, jadi hawa di daerah Ubud itu masih agak sejuk, air kolamnya juga dingin. Dan di sampingnya ada tanaman hias. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah main poolnya. Main poolnya lumayan besar, cantik, dan unik. Di samping main poolnya ada banyak sun lounger. Teman-teman bisa duduk di situ berjemur sambil menikmati indahnya hamparan pepohonan di bukit sebelah sana dan mendengar kicauan burung. Keren kan teman-teman? Lalu ada juga 2 sofa besar, bentuknya seperti sangkar dengan meja kecil dan 3 bantal di sana. Bisa menikmati pemandangan sambil foto-foto di situ. Nah, ini penampakan poolnya seperti ini saat dilihat dari restorannya. Keren kan teman-teman? Sana suami saya lagi duduk di ujung sun lounger, kakinya terendam di kolam. Kolamnya agak sepi, hanya anak saya saja yang berenang karena saat itu masih pagi. Waktu itu sih saya lihat ada beberapa tamu yang membawa anak-anak. Mungkin mereka masih tidur kali ya, karena anak saya ini renangnya di jam 8 pagi. Nah, cahaya matahari yang menembus pepohonan dan suara kicauan burung bisa terdengar dari sini. Kita juga bisa melihat Sungai Petaru yang mengalir di bawahnya. Ini suaranya asli ya teman-teman, nggak saya edit. Keren kan? Suasana di sini khas Bali namun modern. Dan kita akan breakfast di restoran Tidungnya. Kita bisa breakfast sambil melihat kolam dan juga bukit di depan sana. Nuansa kayu dan bambu sangat kental di sini. Menu di restoran Tidung enak-enak, namun menu yang ready hanya snack, sereal, jus, dan buah-buahan. Untuk main course-nya a la carte, jadi kita harus pesan dulu, nanti mereka akan buatkan. Jadi menunya ini bukan buffet ya teman-teman untuk main course-nya. Restorannya luas, menampung banyak orang, ada banyak meja dan kursi di sana. Suasananya juga estetik. Ada alunan musik khas Bali yang mengiringi kita saat breakfast. Ini restorannya paket komplit deh. Nah, bisa teman-teman lihat.
Cantik kan? Restoran ini menyediakan Asian food. Ada juga restoran maaf, ada juga restoran di atas yang menyediakan Indian food, tapi saya lupa namanya. Nah, ini kita akan melihat menu-menu yang ready. Ada mineral water, kemudian fresh milk dan jus jambu, orange juice. Untuk serealnya ada granola, Coco Crunch, dan juga cornflakes. Untuk buah potongnya ada pepaya, semangka, dan juga nanas. Dan ada juga buah utuh seperti jeruk, pisang, dan salak. Di bagian bawahnya ada slice of lime. Di sampingnya ada berries yogurt. Dan ini aneka roti-rotian. Ada croissant, pancake, lengkap dengan aneka jam. Sekarang kita akan ke bagian atas dengan melewati anak tangga. Dan di depan sana ada kamar dengan tipe private pool villa. Ini anak saya lagi menikmati indahnya hamparan sawah. Videonya ini saya ambil di sekitar lobinya saat kita check-in. Nah, teman-teman bisa lihat hamparan sawah nan cantik terbentang di sini bisa membuat pikiran kita menjadi fresh kembali. Cantik kan view-nya? Yang mau healing cocok banget nih di sini. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat-lihat chapelnya. Nah, ini jalan menuju chapelnya yang di sepanjang kiri dan kanannya ada patung khas Bali. Ini ada seakan-akan ada semacam jembatan kayu ya. Dan di bagian bawahnya ada hamparan sawah dan juga pohon-pohon kelapa. Keren kan? Kalau teman-teman mau ke bawah bisa lewat dari tangga ini. Alang-alang chapel. Biasanya digunakan untuk yoga maupun wedding venue. Di sana juga bisa digunakan untuk tempat berfoto-foto. Di depannya samping kiri dan samping kanan ada kolam air mancur. Chapelnya terbuat dari rotan, bambu, dan atapnya alang-alang. Makanya nama chapelnya The Alang-alang Chapel. Dan di ujung chapelnya ada kolam dan juga ada semacam panggung yang dari kayu. Untuk silingnya tadi teman-teman sudah lihat di bagian silingnya itu ada lampu dengan bingkai anyaman bambu. Nah, ini kolam di ujung chapel yang saya sebutkan tadi. Kemudian ini view dari chapelnya, sangat teduh, tentram, namun romantiknya juga dapat. Cantik kan? Pemandangan dari chapelnya cantik, ada lembanan hijau. Bisa meneduhkan hati dan menenteramkan jiwa. Yang mau staycation, yang mau cari suasana yang tenang, bisa datang ke resort ini. Kendran Resort Ubud by Soskoma. Nah, ini saya pinjam meja setrikaan dan juga setrikaannya. Saatnya kita check out.
Check outnya juga smoothly banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.